Halo, Mas. Kok telepon malam-malam? Ada apa? Gak ada apa-apa, lagi rebahan. Kamu udah makan? Udah, tadi makan nasi sama tempe goreng. Di sini murah. Mas Joko sendiri sudah makan? Udah, beli di warung depan. Dika juga udah makan. Tadi minta dibeliin mie goreng. Ya sudah, ayo turutin aja. Loh, Mas tidak masak? Dika kalau tiap hari makan mie instan tidak baik. Nanti perutnya bermasalah loh, Mas. Iya, sekali-sekali kan gak apa-apa. Lagian Mas capek, War. Seharian ini Mas kesana kesini ngurusin ini itu. Iya. Maaf ya, Mas. Dika mana? Boleh ngobrol sebentar? Aduh, Dikanya sudah tidur. Besok aja ya, War. Ngantuk katanya tadi. Oh, ya sudah. Titip salam ya, Mas. Bilang mama kangen banget. Iya. War, sebentar. Kamu sudah transfer belum? Bulan ini telah 2 hari loh. Aduh, iya Mas, maaf. Kemarin antrian di agen panjang banget. Besok pagi mau transfer pasti. Oke. Ya sudah, Mas tidur duluan ya. Nanti Mas salamin sama Dika. Mama, Dika gak mau mama pergi. Dika, sayang. Mama pergi cuma bentar. Mama pergi cari uang buat beli susu Dika. Buat bayar sekolah Dika nanti. Mama pasti pulang. Janji. Gak mau. Dika mau mama di sini aja. Dika tunggu di rumah sama ayah ya. Kalau Dika baik, nanti mama bawain mainan dari Malaysia. Bagus-bagus loh. Mau? Udah, Dika. Jangan nangis. Ayah kan sama Dika di sini. Mama juga kan kerja buat kita, Nak. Mas, kamu yakin bisa di sini? Bisa masak buat Dika? Bisa antar Dika ke posyandu? Santai lah, War. Mas bisa. Percaya deh. Ini kan cuma sementara. Ya kan? Setahun, 2 tahun. Habis itu kamu pulang. Ya, jangan sampai kelamaan aja. Kita bakal kangen banget. Ya sudah, berangkat sana. Sebelum ketinggalan travelnya. Iya. Mas jaga diri ya. Jaga Dika baik-baik ya. Mama. War, suamimu sekarang kerja apa? Sudah dapat usaha yang cocok belum? Masih nyari-nyari katanya. Kemarin bilang mau coba usaha ternak. Sebelumnya jualan online. Sebelumnya lagi sempat buka tambal ban. Wah, banyak juga ya. Hasilnya gimana? Belum ada yang jalan sih. Tapi Mas Joko bilang lagi proses. Aku percaya Mas Joko kok. Yang penting aku kirim uang tiap bulan. Keluarga tercukupi. War, kamu tidak pernah tanya detail. Usahanya di mana? Modalnya dari mana? Ya, Mas Joko bilang nanti kalau sudah jalan baru diceritain. Biar aku tidak kepikiran di sini. Mas Joko bukan orang jahat. Dia cuma butuh waktu. Cari kerja sekarang memang susah. Iya, kamu yang paling tahu suamimu sendiri, War. Mama, Dika mau cerita. Tadi di sekolah Dika tidak bawa bekal. Lapar deh seharian. Kok nggak bawa bekal? Ayah tidak masakkan Dika. Ayah masih tidur waktu Dika berangkat. Dika nggak mau bangunin, kasihan. Jadi Dika minum air putih dulu, terus berangkat. Dika kenapa tidak bangunkan ayah?
bilang, "Ya, Dika belum makan." Oh iya Mama, Dika punya teman baru, namanya Roni. Dia punya sepeda baru loh, keren banget. Lagi video callan sama mama ya, Dik? Mas, Dika tadi berangkat sekolah belum sarapan. Kok Mas nggak bangun? Iya, Mas kelelahan kemarin. Lupa. Kan Dika udah besar. Bisa mandiri sedikit lah. Dika masih 10 tahun, Mas. Belum bisa dibilang mandiri untuk urusan makan. Iya, Mas ngerti. Udah gak usah lebay-lebay deh, War. Besok pagi pasti bangun. Sini, ayah ngobrol dulu sama mama. War. Ini bulan depan ada kondangan sepupunya Mas. Mas butuh baju baru sama amplop. Kira-kira bisa kirim lebih tidak ya? Baru 2 minggu lalu aku transfer bulanan. Iya, tapi ini kondangan, War. Masa Mas datang tidak pakai baju yang layak? Malu-maluin nama keluarga kita. Baju kondangan itu perlu. Tapi Dika makan itu lebih perlu. Mas sudah urus Dika. Gak usah selalu dibentur-benturkan. Kamu itu percaya sama Mas atau tidak sih sebetulnya? Astagfirullah, Mas. Iya, aku percaya, Mas. Aku transfer besok ya. Rumah ini kok beda? Iya, siapa ya? Kamu siapa? Dan kenapa kamu ada di dalam rumah saya? Saya teman Mas Joko. War, kamu kok gak bilang-bilang mau pulang? Mas Joko? Perempuan ini siapa? Ini Linda. Dia yang bantu-bantu di sini. Bantu jaga Dika, masak, bersih-bersih. Dia tidur di mana? Joko? Dia tidur di mana? Tante Linda, sarapan sudah siap belum? Mama, Dika kangen banget. Mama kok lama banget tidak pulang-pulang. Mama juga kangen, sayang. Mama kangen banget. Mama, kenalan sama Tante Linda ya. Tante Linda yang sering masakan Dika kalau ayah pergi. Sudah berapa lama? War, dengerin Mas dulu. Sudah berapa lama, Joko? 2 tahun. 2 tahun. Jadi waktu 2 tahun lalu aku telepon kamu dan kamu bilang kamu kelelahan urus Dika sendirian. Waktu itu kamu sudah punya dia. Waktu 2 tahun lalu aku kirim uang ekstra 3 juta karena kamu bilang motor mau diservis. Uang itu juga buat dia. War, kamu kan jauh. Mas kesepian. Kamu tidak bisa ngerti rasanya ditinggal bertahun-tahun. Kamu kesepian. Aku juga kesepian, Joko. Aku tidur di kasur sempit bareng 2 orang lain. Aku makan nasi lauk seadanya. Aku menahan rindu sama anakku setiap malam. Aku kesepian 8 tahun. Tapi aku tidak mengkhianati kamu, Joko. Dika makan teratur tidak selama ini? Kadang-kadang Dika makan sendiri. Tapi Mas selalu ada uang buat Dika beli makan. Beli, bukan masak. Beli. War, Mas bukan chef. Mas Joko bukan chef. Iya, tapi Mas Joko seorang ayah. Seorang ayah itu bisa belajar masak 2 butir telur rebus untuk anaknya. Seorang ayah itu bisa bangunkan anaknya sebelum sekolah supaya tidak pergi dengan perut kosong. Perempuan itu, kamu minta dia pergi sekarang. War, ini tidak semudah itu. Aku tidak tanya mudah atau tidak. Aku bilang, minta dia pergi sekarang. Mawar, Mbak minta maaf. Mbak sebenarnya sudah lama tahu. Tapi Mbak takut salah. Takut dibilang tukang gosip. Takut ikut campur urusan orang.
Tidak apa-apa, Mbok. Bukan salah Mbok. Linda itu sudah sering keluar masuk rumahmu dari 2 tahun lalu, Mawar. Awalnya Mbok kira teman biasa. Tapi lama-lama Mbok lihat sendiri. Mereka pergi pagi, pulang malam. Dika sering sendirian di rumah. Dika makan teratur tidak, Mbok? Jujur. Mbok sering lihat Dika makan sendirian. Kadang cuma mie instan, kadang Mbok beliin nasi dari warung Mbok sendiri karena kasihan. Dika itu anak baik, Mawar. Tidak pernah minta-minta, tidak pernah mengeluh. Dia hanya sering duduk di teras sendirian, melirik ke jalan. 8 tahun aku kirim uang buat keluargaku. Ternyata anakku makan sendirian dan tetangganya yang beliin nasi. Mawar kuat. Kamu perempuan paling kuat yang Mbok kenal. Bukan kuat, Mbok. Aku cuma belum ketemu pilihan lain. Terima kasih sudah jaga Dika, Mbok. Mawar tidak akan lupa. War, kita ngobrol baik-baik ya. Mas minta maaf banget. Aku mau tanya satu hal. Jawab jujur. Iya, tanya aja. Selama 8 tahun, kamu pernah tidak sekalipun merasa bersalah? Waktu aku telepon malam dan kamu angkat dengan suara ngantuk. Waktu itu kamu tidak sendirian kan? Kamu berbaring di sampingnya waktu aku telepon. Aku pernah kirim foto Dika sama kamu waktu ulang tahunnya yang ke-8. Kamu balas, iya bagus. 2 kata. Waktu itu kamu lagi di mana, Joko? War, kamu juga yang memilih pergi. Kalau kamu di sini, ini semua tidak akan terjadi. Aku pergi karena kamu tidak bisa menghidupi keluarga kita. Aku pergi karena tidak ada pilihan lain. Dan kamu yang aku percayakan rumah ini, anak ini, keluarga ini. Kamu pakai kepercayaan itu untuk membangun kehidupan dengan perempuan lain. Lalu sekarang kamu bilang itu salahku. Baik, kita sudah selesai bicara malam ini. War, tunggu. Kita bisa benerin ini. Mas bisa, Mas yakin. Ini bukan percakapan yang perlu dibenerin, Joko. Ini percakapan yang sudah selesai. Ini surat gugatan cerai. Rumah ini, tanah ini, atas namaku sejak sebelum kita menikah. Tanah warisan almarhum bapakku, tidak pernah atas namamu. War, kita bisa bicarakan ini, War. Sudah aku bicarakan dengan notaris 2 hari lalu, saat aku tiba di kota dan sebelum pulang ke sini. Kamu mau kemana, War? Itu pertanyaan yang seharusnya kamu tanyakan pada dirimu sendiri 2 tahun lalu, Joko. Sebelum kamu memilih, kamu dan Linda punya waktu 3 hari. Setelah itu, rumah ini kembali jadi rumahku. Dika, ayah mau pergi dulu ya. Dika baik-baik sama mama. Ayah pergi kemana? Kapan pulang? Ayah pergi jauh dulu. Nanti Dika bisa telepon ayah ya. Ayah pergi karena Tante Linda. Ayah, jangan pergi. Dika tidak mau ayah pergi. Dika mau ikut ayah. Ayah bakal kangen banget sama Dika. Iya, Dika mau ikut ayah. Mama, Dika boleh ikut ayah tidak? Kalau Dika mau ikut ayah, Mama izinkan. Asal Dika senang. Tapi Mama gimana? Mama sendirian. Mama baik-baik saja. Mama kuat. Yang penting Dika bahagia dan Dika makan yang teratur ya. Kalau Dika mau telepon Mama, telepon kapanpun. Mama selalu angkat.
Mama baik-baik saja kok, Dika.